Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yahya Eko Nopianto, SPD MPD, merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan jasmani Universitas Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 2 tahun 2023. Selama menjadi dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah seperti pembelajaran atletik, permainan sepak takraw, dan penelitian dasar karya tulis ilmiah penjas olahraga. Namun, dalam video pengajaran kali ini, saya akan berfokus pada mata kuliah penelitian dasar dan karya ilmiah penjas olahraga. Penelitian dasar dan karya ilmiah penjas olahraga merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan jasmani dengan bobotnya 2 SKS. Adapun metode pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis proyek. CPMK mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kemampuan untuk melaksanakan penelitian dasar dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga dan mampu menuliskan hasil penelitian ke dalam karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional. Dalam perkuliahan ini terdapat 5 CPL, CPL 1 tentang sikap dan tata nilai, CPL 2 tentang pengetahuan umum, CPL 3 tentang pengetahuan khusus, CPL 4 tentang keterampilan umum, dan CPL 5 tentang keterampilan khusus. Dalam perkuliahan ini terdapat 5 CPMK. CPMK pertama yaitu tidak melakukan plagiat, CPMK kedua menyusun rancangan penelitian pada bidang penjas dan olahraga, CPMK 3 menerapkan konsep, prinsip, dan aplikasi dalam penelitian penjas dan olahraga, CPMK 4 melaksanakan penelitian di bidang penjas dan olahraga serta membuat karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian pada bidang penjas dan olahraga. CPMK kelima yaitu menyajikan hasil penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mempelajari prosedur penelitian dan mengaplikasikan prosedur tersebut ke dalam penelitian dasar serta menuliskan hasil penelitian ke dalam karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional. Materi pembelajaran atau bahan kajian dalam perkuliahan ini disajikan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu pengantar penelitian dan sumber masalah penelitian penjas dan olahraga. Di pertemuan ke-8 ujian tengah semester dan di pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Adapun sumber referensi atau pustaka utama yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari satu buku ajar yang saya susun bersama rekan sejawat dan satu buku ajar dari penulis lain. Adapun basis evaluasi dalam perkuliahan ini terdiri dari kehadiran, aktivitas partisipatif, hasil proyek, dan pengetahuan. Yang mana pada komponen evaluasi kehadiran mahasiswa memiliki bobot 10%, observasi aktivitas mahasiswa memiliki bobot 15%, laporan hasil proyek memiliki bobot 40%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi ada beberapa capaian yang ingin dicapai dalam perkuliahan ini di perkuliahan penelitian dasar dan karya ilmiah penjas olahraga. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar dari penelitian dan sumber masalah penelitian. Jadi ada 3 sub CPMK yang ingin dicapai di pertemuan pertama ini. Ada sub CPMK tentang sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga tentang keterampilan. Jadi di bagian sikap ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan kerjasama dalam melakukan analisis sumber masalah penelitian penjas dan olahraga. Sedangkan di bagian pengetahuan, sub CPMK pengetahuan, mahasiswa mampu memahami mengenai sumber masalah penelitian penjas dan olahraga. Di bagian ketiga, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menggunakan sumber-sumber relevan mengenai sumber masalah penelitian penjas dan olahraga.
Oke, kita mulai perkuliahan kita di pertemuan pertama ini tentang penelitian. Jadi kita sudah sering mendengar kata penelitian, ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Ada yang tahu? Andra? Um, ini Pak, proses penyelidikan yang bersifat ilmiah dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau mengkaji fakta. Oke, betul. Jadi penelitian itu adalah sebuah proses penyelidikan, ya, sebuah proses penyelidikan yang sifatnya itu ilmiah dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan dan mengkaji tentang fakta. Jadi kata kunci dalam proses penyelidikan di penelitian adalah sifatnya ilmiah, artinya dapat dibuktikan kebenarannya dan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis. Itu adalah definisi dari penelitian. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi siapa sih yang perlu melakukan penelitian? Kalau kita lihat siapa sih yang perlu melakukan penelitian? Kalau dilihat dari profesinya, apa saja profesi yang boleh melakukan penelitian? Ada yang tahu? Adi? Adi Wahyu? eh, guru, dosen, dokter, Ya? Guru, dosen, dokter. Jadi ya kalau kita merujuk pada profesi, ya, jadi ada profesi yang berkaitan dengan dunia akademis itu ya, biasanya adalah profesor, dokter, dosen, guru, dan mahasiswa gitu ya. Kalau ditinjau dari sisi akademisnya, tetapi jika kita lihat lebih jauh lagi, yang boleh melakukan penelitian ternyata tidak hanya orang-orang yang terlibat secara akademis saja gitu ya, tetapi orang lain yang ingin mengkaji tentang fakta yang dilakukan dengan metode ilmiah berarti boleh dong melakukan penelitian ya. Jadi kalau kita merujuknya ke sana dengan pertanyaan siapa, berarti siapapun boleh melakukan penelitian. Oke, selanjutnya bagaimana penelitian itu dilakukan? Jadi kalau pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana, maka kita merujuk pada eh, cara atau jenis penelitian yang dilakukan dengan caranya. Ya, jadi ditinjau dari caranya itu ada penelitian deskriptif, ada penelitian eksperimen, ada penelitian tindakan. Nah, masing-masing dari penelitian ini tentu berbeda. Ya, jadi ada penelitian deskriptif, eksperimen, dan penelitian tindakan. Nah, ada yang sudah tahu penelitian deskriptif itu penelitian yang seperti apa sih, Andra? Penelitian deskriptif itu Pak, penelitian yang sifatnya menggambarkan, deskriptif. Oke, betul ya. Jadi penelitian deskriptif sesuai dengan namanya, deskriptif adalah menggambarkan atau mendeskripsikan saja. Jadi tujuan dari penelitian ini ya hanya ingin melihat gambaran dari eh, variabel penelitian kita gitu. Saya ambil contohnya, misalkan penelitian deskriptif itu tentang minat mahasiswa mengikuti pembelajaran atau perkuliahan penelitian dasar. Jadi peneliti hanya ingin melihat gambarannya saja, hanya ingin melihat deskripsinya saja. Jadi minatnya nanti ada pada level tinggi, pada level moderat, atau levelnya itu rendah gitu. Jadi hanya ingin melihat saja tanpa memberikan perlakuan apapun. Itu untuk penelitian deskriptif. Nah, contoh lainnya misalkan nanti kalian melakukan penelitian deskriptif misalkan tentang kemampuan siswa dalam melakukan teknik dasar permainan sepak bola. Itu juga deskriptif, gitu ya. Hanya ingin mengetahui tentang gambarannya saja. Itu untuk penelitian deskriptif. Bisa dipahami ya? Untuk penelitian Bisa. deskriptif bisa ya. Oke, kita lanjut ke penelitian kedua, itu ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini kita sudah sering dengar ya kata eksperimen. Jadi misalkan Pak, saya sedang melakukan eksperimen gitu. Pak, ada teman saya yang sedang melakukan penelitian eksperimen gitu. Nah, jadi penelitian eksperimen itu penelitian yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Penelitian eksperimen itu penelitian seperti Penelitian apa? eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari akibat dari sesuatu yang dilakukan secara sengaja oleh para peneliti, Kak.
Oke, terima kasih Bergi. Benar ya, jadi penelitian eksperimen itu adalah penelitian untuk menguji coba. Jadi ada yang diuji cobakan dan itu dilakukan dengan sengaja. Jadi peneliti memberikan perlakuan dengan sengaja untuk melihat apakah dengan perlakuan itu nantinya akan memberikan dampak positif terhadap sampel penelitian kita. Gitu ya. Misalkan kita ketahui bahwa berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan hasil tes yang sudah dilakukan oleh peneliti, ternyata power otot tungkai dari salah satu atlet pemain bola voli itu power otot tungkainya rendah. Nah, kita ingin melakukan penelitian eksperimen. Maka kita memberikan perlakuan dengan cara memberikan program latihan untuk meningkatkan power otot tungkai. Nah, jadi nanti biasanya ya secara umum judul dari penelitian eksperimen itu diawali dengan kata pengaruh di awalnya. Jadi pengaruh latihan naik turun bangku untuk meningkatkan power otot tungkai pemain bola voli. Nah, itu adalah salah satu contoh penelitian eksperimen. Misalkan contoh lain pengaruh latihan drill untuk meningkatkan passing bawah dalam permainan bola voli. Itu juga contoh dari penelitian eksperimen. Jadi kata kuncinya pertama adalah ada perlakuan yang disengaja oleh peneliti. Gitu ya. Jadi kebalikan dari penelitian deskriptif. Kalau deskriptif itu hanya menggambarkan saja tanpa memberikan perlakuan. Sementara itu, kalau penelitian eksperimen, kita sebagai peneliti itu dengan sengaja memberikan perlakuan untuk menguji apakah ada dampak positif dari perlakuan tersebut. Itu ya, untuk penelitian eksperimen. Nah, yang ketiga itu ada penelitian tindakan. Jadi, nanti teman-teman kalau ada penelitian tindakan, itu kata lainnya dari penelitian tindakan adalah penelitian atau disebut juga sebagai action research. Ada juga yang menyebutnya dengan penelitian tindakan kelas. Nah, untuk penelitian ini tidak saya sarankan untuk semester ini. Kenapa? Karena kalian masih mahasiswa. Biasanya untuk penelitian tindakan itu dilakukan oleh guru atau dosen. Yang mana mereka sudah memiliki kelas atau sudah aktif mengajar. Sehingga sudah tahu betul tentang keadaan kelas tersebut. Nah, penelitian tindakan ini adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Gitu. Jadi biasanya dilakukan oleh guru dan dosen. Nah, pertanyaannya, apakah penelitian tindakan ini tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa? Boleh, boleh saja dilakukan oleh mahasiswa. Caranya harus berkolaborasi dengan guru. Itu ya, untuk penelitian tindakan. Jadi bisa dipahami ya letak perbedaan dari ketiga jenis penelitian ini ditinjau dari caranya. Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi kita lanjut ya. Nah, jadi untuk melakukan penelitian itu ada beberapa syarat ya. Syarat yang dominan yang secara umum itu ada 3, yaitu sistematis, terencana, dan ilmiah. Jadi sistematis itu artinya dilaksanakan berdasarkan pada pola tertentu. Jadi polanya itu sudah diketahui sehingga tujuannya bisa tercapai. Yang kedua, tentu penelitian harus terencana, adanya langkah-langkah pelaksanaan. Yang berikutnya adalah konsepnya harus ilmiah. Jadi syarat dari penelitian itu minimal ada 3, sistematis, terencana, dan konsepnya ilmiah. Itu untuk syarat penelitian. Nah, jadi penelitian itu diawali dari mana sih? Kita melakukan penelitian? Dari Masalah Iya, betul. masalah Jadi betul, betul Nida ya. Jadi penelitian itu diawali dari masalah. Oke, nah, untuk tahu bahwa itu masalah itu gimana? Kok kita bisa menyebut, oh itu adalah masalah penelitian. Oh itu bukan masalah penelitian. Itu gimana caranya? Masalah penelitian itu apa sih? Andra? Dari kesenjangan, Pak. Iya, Kesenjangan jadi antara teori dan praktik.
dan lain. Terus kesenjangan antara apa lagi? Antara Kesenjangan antara harapan dan kenyataan gitu ya. ya, Oke, ya. Betul. Jadi kata kuncinya atau poin pentingnya untuk mengetahui tentang masalah itu adalah gap ya, gap atau kesenjangan. Jadi ada kesenjangan antara teori dan fakta gitu. Ya, teorinya menyatakan bahwa seseorang yang ingin sukses dalam proses pembelajaran itu harus punya sumber belajar. Faktanya setelah kita amati sumber belajarnya nggak ada. Nah, itu masalah gitu ya. Terus adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya kan? Harapannya kita pengen lulus kuliah dengan nilai A. Ternyata kenyataannya tidak gitu ya. Kita nilainya C atau D gitu. Nah, itu kan masalah. Karena harapannya tinggi, kenyataannya sebaliknya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang perlu kita kaji lebih dalam melalui sebuah penelitian ya. Yang ketiga yaitu adalah kesenjangan antara peraturan dan implementasi. Banyak peraturan yang sudah dibuat tapi implementasinya tidak dijalankan. Misalkan kita sudah buat kontrak kuliah. Kuliah itu maksimal 10 menit sesuai dengan kesepakatan. Ternyata setelah 10 menit tidak masuk juga atau masuk lewat 10 menit. Misalkan kita jam 7 pas itu sudah kuliah atau jam 8 sudah kuliah, ternyata yang datang tidak sesuai dengan peraturan. Itu ya. Jadi nanti bisa diperluas lagi. Bukan hanya dalam konteks yang lebih kecil, tapi dalam konteks yang lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah kesenjangan antara perundang-undangan dan pelaksanaan. Jadi sesuai dengan undang-undang keolahragaan, setiap instansi itu harus ada atau harus melakukan pertandingan atau perlombaan dalam level daerah, nasional maupun provinsi. Ternyata tidak dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan perundang-undangan. Nah, itu bisa disebut sebagai masalah ya, masalah penelitian. Oke. Nah, selanjutnya masalah penelitian itu bersumber dari sumber umum dan sumber khusus gitu ya. Jadi ada sumber umum, ada sumber khusus. Nah, kalau sumber umum itu berkaitan dengan apa saja? Ada yang tahu? Berkaitan dengan buku, teks, ensiklopedia. Oke, thank you ya Heksis. Jadi benar sumber umum yang bisa kita gunakan untuk memperoleh penelitian itu bisa dari buku, ya, bisa dari teks, bisa dari ensiklopedia. Itu sumber umum. Misalkan Heksis sedang membaca buku. Di dalam buku tersebut ada yang menyebutkan tentang berdasarkan hasil dari penelitian orang lain yang sudah dibukukan menyebutkan bahwa kebugaran jasmani siswa kelas 5 di sekolah dasar itu dalam kategori rendah. Nah, itu sudah menjadi sumber masalah penelitian kita gitu. Kenapa kok di kelas 5 SD tingkat kebugaran jasmaninya itu rendah? Nah, kita ingin menggali informasi tersebut lebih dalam gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu referensi kita atau sumber kita untuk menemukan masalah penelitian. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa dijadikan sebagai sumber umum untuk menemukan masalah penelitian? Bisa dari berita atau pembicaraan orang lain, dari diskusi dengan para ahli. Oke, betul ya. Jadi bisa dari berita, bisa dengan pembicaraan orang lain, bisa diskusi dengan para ahli. Misalkan di suatu pagi kita mendengarkan berita bahwa di sekolah dasar atau di sekolah menengah atas itu secara umum di Kota Bengkulu tingkat kebugaran jasmaninya itu rendah gitu ya. Jadi kita ingin tahu kenapa kok bisa rendah gitu. Padahal kan sesuai teorinya setiap siswa itu harus memiliki kebugaran jasmani yang baik. Gitu ya. Ternyata tidak. Ya, ternyata berdasarkan berita berbanding terbalik gitu ya. Itu untuk sumber umum. Selain sumber umum kita juga punya namanya sumber khusus. Ya. Sumber khusus itu bisa dari jurnal, ya, bisa dari jurnal, bisa dari disertasi, bisa dari
skripsi atau artikel ilmiah di jurnal nasional gitu ya. Nah, untuk menemukan untuk menemukan masalah dalam sumber khusus ini kita lebih spesifik gitu ya, karena kita belajarnya di penelitian penjas dan olahraga, penelitian dasar, maka referensi yang kita gunakan adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, sumber khusus ini ketika kita ambil dari artikel atau skripsi biasanya diletakkan oleh penulis itu pada bagian saran. Ya, misalkan dalam penelitian ini hanya mengkaji tentang 2 variabel, sedangkan 1 variabel yang lain belum dikaji. Nah, itu bisa menjadi sumber kita ya untuk menemukan masalah penelitian. Jadi berdasarkan penelitian tersebut, kita bisa menambahkan variabel penelitian yang lain. Misalkan penelitian itu hanya membahas tentang motivasi dan minat belajar, ya, berhubungan dengan prestasi belajar. Nah, sementara hubungan antara dukungan orang tua itu tidak diteliti di sana. Nah, sehingga kita bisa merujuk dari penelitian tersebut untuk menambahkan dukungan orang tua untuk memperbaiki dari penelitian tersebut. Oke ya, untuk sumber umum dan sumber khusus bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya. Oke. Nah, karena sudah kita bahas tadi mengenai pengantar dari penelitian dan sumber-sumber masalah penelitian, nah saya pengen tahu nih, jadi apa saja sih yang sudah kalian pahami gitu tentang materi kita pada hari ini. Jadi untuk evaluasi di pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan penelitian? Apa yang dimaksud dengan penelitian? Ada yang tahu? Andra, Pak. Ya, silakan Andra. Penelitian adalah proses penyelidikan yang bersifat ilmiah dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan dan mengkaji fakta. Oke, betul ya. Jadi apa yang disampaikan Andra itu sudah tepat sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Oke, berikutnya jelaskan yang dimaksud dengan masalah penelitian. Ada yang tahu? Heksis? Baik, Pak. Ya, Masalah penelitiannya terjadi jika ada kesenjangan antara teori dan fakta, oke, betul. kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan Oke. antara praktek dan implementasi, dan juga kesenjangan antara perundang-undangan dan pelaksanaan. Oke, betul ya. Jadi yang dimaksud dengan masalah penelitian itu kata kuncinya ada pada kesenjangan, gitu ya, atau gap, gitu ya. Oke, yang ketiga bagaimana penelitian dilakukan? Bagaimana? Dari caranya tadi ada 3. Ya. Apa Andra? Ya, Nida? Penelitian Silakan yang Nida. deskriptif Bisa dilakukan dengan cara penelitian deskriptif, penelitian eksperimen, dan penelitian tindakan. Oke, betul ya. Jadi penelitian dilakukan bisa ditinjau dari caranya ya, dari penelitian deskriptif, penelitian eksperimen, dan penelitian tindakan. Nah, yang terakhir adalah apa saja yang bisa menjadi sumber masalah penelitian kita? Ada berapa tadi? Ada 2. Ada 2. Ada 2, betul ya. Apa itu? Ada sumber umum umum dan dan khusus. Iya, betul. Jadi ada sumber umum dan sumber khusus. Nah, kalau sumber umum, contohnya apa? Ada yang tahu? seperti buku, Pak, teks, ensiklopedia, bisa Oke. juga dari berita atau pembicaraan orang lain dengan diskusi dengan para ahli, Pak. Oke, betul ya apa yang disampaikan oleh Heksis. Kalau sumber khusus seperti apa? Sumber khususnya bisa diperoleh dari jurnal, disertasi, skripsi, atau yang sejenisnya, Pak. Oke, betul ya. Jadi sumbernya itu ada 2 ya, ada sumber umum dan sumber khusus. Sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Next. Jadi di akhir perkuliahan pertama kita ini nanti silakan teman-teman itu cari atau temukan 3 masalah penelitian yang layak untuk dikaji menjadi proyek dalam penelitian ini ya, dalam semester ini nanti. Jadi temukan 3 masalah penelitian. Jadi untuk lebih mempermudah lagi silahkan temukan dari sumber khusus gitu ya.
Dari sumber khusus ditemukan 3 masalahnya yang layak untuk dikaji. Nah, untuk selanjutnya boleh dikumpulkan melalui link di Google Form. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Untuk perkuliahan hari ini sudah selesai, alhamdulillah, dan tujuan dari perkuliahan pertama ini berdasarkan hasil evaluasi sudah tercapai karena teman-teman sudah mampu menjawab pertanyaan dari evaluasi. Ya, dari proses evaluasi teman-teman sudah mampu menjawab. Jadi artinya capaiannya sudah tercapai. Terima kasih semuanya. Kita tutup perkuliahan pertama kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.